Menjawab pertanyaan dari klien yang sama dengan yang bertanya terkait dengan was-was dan sikap yang berlebihan sebelumnya. Mbah, jika azimatnya itu punya fungsi proteksi, apakah bisa digunakan untuk memproteksi atau melindungi diri saya dari semua energi negatif dan jin liar yang ada dalam diri saya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, Mbak Wira itu patut bertanya begini kepada Anda. Emang Anda ngapain aja? Apa yang sudah Anda lakukan sehingga tubuh Anda itu menjadi sarang jin liar? Kalau sikap Anda itu normal-normal aja, yang Anda lakukan dalam keseharian itu normal-normal aja, maka tubuh Anda itu nggak akan jadi sarang jin liar. Mbah, ini katanya dukun, Mbah, tubuh saya itu banyak bersarang jin liar. Ya, Anda patut cerdas dalam bersupranatural. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain, bagaimana mungkin tubuh Anda itu menjadi sarang jin liar atau terjadi suatu peristiwa di luar kejadian normal? Kalau Anda nggak ngapa-ngapain dan berperilaku sebagaimana orang normal pada umumnya. Kalau Anda berperilaku tidak sebagaimana orang normal pada umumnya, maka barulah wajar jika Anda mengalami fenomena yang tidak dialami oleh manusia normal pada umumnya. Jelas ya? Menjawab pertanyaan tersebut di atas, Mbah Wira menjelaskan seperti ini. Selama azimat itu memang punya tuah proteksi, maka azimat itu bisa digunakan untuk memproteksi diri Anda dari energi negatif maupun jin liar. Mekanismenya adalah dengan menetralkan energi negatif yang mendekat ke diri Anda, sehingga energi negatif itu tidak sampai bersarang di tubuh Anda. Dan apabila yang mendekat adalah jin liar, maka akan dihalau, sehingga jin itu tidak akan menempel di diri Anda. Nempel aja dihalau, apalagi bersarang gitu loh. Itulah kemampuan ya atau special skill yang dimiliki oleh azimat-azimat berkodam dengan tuah proteksi. Kemudian beliau juga bertanya seperti ini, Mbak, azimatnya kalau dipakai buat cari pacar atau cari cewek terus kemudian terjadi perzinahan gimana, Mbah? Soalnya di sketsanya juga ada tuah penundukannya. Jawabannya, nafsi-nafsi itu urusan Anda. Pertanyaan seperti itu tidak perlu Mbah Wira jawab. Kenapa? Karena tugas Mbah Wira adalah menjual barang. Nah, sebagaimana kalau orang dagang jualan pisau. Mau pisau itu dipakai zina, mau pisau itu dipakai bunuh orang, itu udah urusan Anda. Kalau dosa ya itu menjadi dosa Anda, bukan dosa Mbah Wira. Tugas Mbah Wira adalah berjualan saja, menjual barang, bertransaksi. Anda beli, barangnya saya kirim, sudah sebatas itu aja. Mbah Wira udah gugur kewajiban. Adapun jikalau Mbah Wira kemudian bersedia memberikan video edukasi, bersedia memberikan pelayanan after sales, bersedia, Mbah Wira juga ada janji kepada klien ini untuk membersihkan auranya agar auranya itu menjadi cerah, membersihkan dirinya dari gangguan energi negatif dan jin negatif, atau Mbah Wira memberikan janji untuk membimbingnya agar kemudian tidak merasa was-was dan berlebihan lagi. Nah, itu bonus. Ya, ibarat orang penjual pisau, kalau kemudian setelah transaksi jual beli pisau itu dia membuka jasa, oke, nanti kalau tumpul pisaunya bawa aja ke sini akan saya asahkan kembali, itu bonus. Adapun sebetulnya akadnya adalah berhenti sampai lu bayar barang dikirim, selesai. Dan hubungan itu udah putus sampai di situ. Jadi kalau ada perbuatan dosa yang muncul setelah transaksi itu udah urusan nafsi-nafsi atau urusan masing-masing. Mbah, aku beli motor, oke. Ya sudah, sampai sebatas Anda bayar motornya dikirim ke rumah Anda, selesai. Kalau motor itu kemudian Anda pakai untuk pergi ke tempat karaoke, ya Anda pakai untuk pergi ke rumah orang lalu nyolong di sana, ya itu udah urusan Anda. Dealer motor udah nggak ikut kebagian dosanya. Anda beli smartphone, bila sebatas Anda bertransaksi membeli smartphone-nya diberikan kepada Anda, selesai. Kalau kemudian smartphone itu Anda install micet, lalu Anda pakai beli LC, bener gak ya? Anda pakai OpenBO, ya itu udah urusan Anda. Ya itu udah dosa-dosa Anda. Penjual HP nggak ikut dosanya gitu loh. Jelas ya? Tapi kan harga azimat buatan Mbah Wira mahal-mahal. Ya terus kenapa? Kalau azimatnya mahal apa terus kemudian Mbah Wira harus ikut nanggung dosa pembelinya? Kan enggak. Coba perhatikan. Kita kembalikan ke analogi pisau. Di sini ada pisau harga 8.500. Kemudian ada lagi
pisau dengan bentuk yang sama ya, pisau bentuknya gitu-gitu aja, nggak ada yang berbeda ya. Apa kalau harganya malah lalu bentuknya beda, kan nggak juga. Ada juga pisau yang harganya itu 1.100.000. Lalu ada juga pisau lain harganya 1.800.000. Lalu ada pisau lain harganya berapa? 2.600.000. Itu berapa ribu kali lipat kalau dibandingkan dengan pisau yang harganya cuma 8.500 tadi. Apakah kalau pisau yang harganya 2.600.000 itu Anda pakai gorok leher orang, lalu penjual pisaunya ikut nanggung dosa Anda? Kan enggak gitu loh. Handphone juga gitu Pak. Ada handphone yang harganya cuma 1 jutaan, mereknya Huawei. Ada iPhone 16 Pro Max, harganya 16 juta. Apa kalau iPhone 16 Pro Max dipakai Open BO lalu Steve Jobs ikut nanggung dosanya? Kan enggak juga gitu loh. Logika ya. Jadi Anda itu Mbak Wira ajak cerdas dalam bersupranatural. Supaya apa? Supaya Anda nggak dibodoh-bodohin dukun di luar sana gitu loh. Mbak Wira memang dukun, tapi profesi utamanya kan pengusaha. Jadi itulah kenapa Mbak Wira itu bisa menjawab dengan logika, bisa menjawab dengan cerdas supaya Anda tidak digoblok-goblokin dukun di luar sana gitu loh. Mbak Wira juga dukun, tapi Mbak Wira nggak hobi goblok-goblokin orang. Mbak Wira mengajak ayo, kalau bisa diajak cerdas ya diajak cerdas sama-sama. Itulah kenapa Mbak Wira pakai moto salam cerdas bersupranatural. Jadi pertanyaan semacam kalau azimatnya nanti saya pakai zina, saya pakai buat nundukin cewek lalu ceweknya saya perkosa, gimana Mbak? Ya nggak gimana. Apakah bisa? Banyak contohnya yang udah melakukan kayak gitu. Tapi hal semacam ini sebenarnya nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena itu udah urusan masing-masing. Kalaupun ada dosa yang diakibatkan ya oleh perilaku Anda setelah menggunakan azimat, ya itu udah urusan Anda, bukan lagi menjadi tanggung jawab Mbah Wira. Kalaupun Mbah Wira membuat video edukasi, ya bisanya itu untuk preventif, mengajak, ya mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau orang itu kemudian dari dalam dirinya memang otaknya kriminal lalu melakukan kejahatan, ya Mbah Wira kan nggak bisa maksa-maksa. Mbah Wira kan nggak bisa mukuli Anda supaya Anda tidak melakukan kejahatan, nggak bisa memenjarakan Anda agar Anda tidak melakukan kejahatan. Bisanya cuma mengajak untuk bersama-sama mencegah perbuatan jahat, kan kayak gitu. Jelas ya? Di akhir sesi beliau bertanya, Mbak, apakah azimat berkodam ini benar-benar aman buat saya? Jawabannya aman Pak. Kalau nggak aman nggak akan Mbah Wira jual. Bagaimanapun juga Mbah Wira ini bukan orang idiot. Mbah Wira ini S1-nya adalah sarjana sains dari salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. S2-nya Mbah Wira adalah magister administrasi. Dapat beasiswa dari Bappenas untuk berkuliah di Universitas Brawijaya, salah satu universitas terbaik di Jawa Timur. Jadi jelas Mbak Wira ini bukan orang idiot. IQ pun pasti di atas rata-rata. Wong dapat beasiswa dari pemerintah, dapat beasiswa dari Bappenas, bayangin. Jadi Mbak Wira ini bukan orang idiot. Maka dari itu Mbak Wira nggak akan menjual sesuatu yang bahaya. Ketika sesuatu itu sudah dilepas di umum, dilepas di publik, pasti pakemnya jelas. Sehingga pembuatannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian aman. Kenapa? Karena pakemnya jelas gitu loh. Kecuali pakemnya nggak jelas, nah itu mungkin nggak aman. Kalau pakemnya jelas, insya Allah aman. Tidak ada track record orang matinya susah karena memakai azimat buatan Mbah Wira. Nggak ada orang yang hidupnya makin susah akibat memakai azimat buatan Mbah Wira. Kalau hidupnya makin susah akibat senang judi banyak. Ya, senang judi. Tapi bukan akibat memakai azimat buatan Mbah Wira gitu loh. Jadi aman. Nah, kalau nggak aman nggak akan Mbah Wira jual. Itulah kenapa Mbah Wira sampaikan bahwa azimat Mbah Wira ini aman. Dan di quality control. Mbah Wira sudah membuat pagar. Ya, dengan cara apa? Mengquality control kan azimat buatan Mbah Wira ke pakarnya. Dan pakarnya udah mengatakan, udah menulis di situ aman tanpa dampak negatif. Udah 2 orang pakar nih yang ngomong gitu loh. Pakarnya ini Mbah Wira pakai Jalak Paningau. Seorang artis kelas nasional yang memang sudah menggeluti ya di bidang quality control azimat, pembuatan sketsa azimat bertahun-tahun. Jadi kami bertanggung jawab atas apa yang kami tulis di sini. Kemudian apapun yang ditulis di sini itu dapat dipertanggungjawabkan karena udah 2 pakar loh yang mengquality control atas azimat-azimat yang Mbah Wira buat. Jadi kalau Anda masih was-was, masih ragu, masih curiga, masih nggak percaya, ya jangan beli. Mbah Wira itu nggak pernah memaksa orang untuk membeli dagangan Mbah Wira. Anda punya duit silahkan beli. Anda udah nggak ragu silahkan beli. Anda udah yakin silahkan beli. Anda udah nggak was-was silahkan beli.
Kalau Anda nggak punya duit, masih ragu, masih was-was, masih nggak yakin, ya nggak usah beli. Quality control segitu banyak, kalau masih ragu ya nggak usah beli. Makanya di akhir sesi Mbak Wira jawab, jangan beli ya, karena satu Anda masih ragu-ragu. Dua, Anda nggak punya uang cash. Jadi klien itu minta tempo ya selama 3 bulan. Padahal ini diskonnya udah besar 90%, masih minta ditempo. Awalnya Mbak Wira izinkan. Namun karena sepanjang diskusi itu Mbak Wira kemudian menangkap banyak keraguan di hati klien, maka lebih baik nggak usah dibeli. Mbak Wira juga nggak memaksa klien untuk membeli dagangan Mbak Wira. Simpan aja uang Anda untuk kebutuhan yang lebih penting. Itu. Ya, loh Mbah, kan mahal lah simpan Mbak Wira, masa nggak beli di Tempo? Boleh, kalau itu harga normal. Ini udah harga diskon 90%. Masih minta di Tempo, kemudian masih ragu-ragu, panjang lagi ragu-ragunya. Maka mending nggak usah beli. Yakinkan dulu hati Anda, baru kalau udah yakin, silakan membeli. Loh Mbah, saya itu kan bertanya hanya karena ingin yakin. Saya itu kan bertanya karena ingin kepastian. Pak, Bu, jawabannya nggak ada kepastian di dunia ini. Sesuatu yang pasti di dunia itu hanya ketidakpastian itu sendiri. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi esok itu adalah gaib mutlak. Itu udah rahasia Tuhan. Manusia pun nggak ada yang bisa menjamin. Contoh, kalau saya minum obat ini apakah saya pasti sembuh? Mbah bener ya, kalau minum obat ini saya pasti sembuh. Siapa yang bisa menjamin Anda pasti sembuh? Nggak ada, itu udah ranah gaib mutlak. Mbah, kalau saya pakai azimat ini dijamin aman ya? Iya, kalau dijamin aman, ya nggak ada orang yang kesulitan mati, kesulitan menjemput ajal akibat memakai azimat Mbak Wira. Semuanya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, biasa-biasa aja. Nggak ada yang kemudian mengalami kesulitan. Mbah, kalau memakai azimat ini dijamin kehidupan saya makin baik ya? Nggak ada yang bisa menjamin, itu udah gaib mutlak. Nah, memang rata-rata pengguna azimat buatan Mbak Wira hidupnya makin baik karena mau mendengarkan ya edukasi yang Mbak Wira berikan. Nanti ada tuh screenshotnya. Nah, alhamdulillah Mbah, saya ya, kehidupan saya jadi lebih baik karena memang saya sering mendengar edukasi dari Mbak Wira. Ada itu, nanti bisa disimak. Namun kalau yang hidupnya makin ngeblangsak karena azimat, nggak ada. Kalau ngeblangsak karena judi, masih susah ibadah, masih doyan main wanita, masih doyan nyolong, masih doyan ikut itu Dewa Zeus, nah gitu-gitu ya banyak yang makin ngeblangsak. Namun yang makin ngeblangsak karena pakai azimat nggak ada. Ya, karena itu sudah dipastikan aman. Bukan dipastikan hidup Anda jadi lebih enak, bukan. Kalau dipastikan hidup Anda jadi lebih enak, jadi lebih baik, kuasa Tuhan. Tapi kalau dijamin aman, iya saya bisa bilang ini dijamin aman. Sama seperti orang kalau berkendara lalu pakai helm. Mbak, kalau saya pakai helm ini apa dijamin aman? Aman. Apakah dijamin nggak akan mengalami kecelakaan? Loh, itu udah gaib mutlak. Apakah kalau saya kecelakaan terbentur kemudian kepala saya aman? Aman. Dibanding dengan jika tidak pakai helm. Tapi apakah saya tidak akan cedera? Dijamin tidak akan cedera? Ya nggak bisa. Ya, ngejamin itu udah gaib mutlak. Jadi bedakan mana hal-hal yang bisa dijamin, mana hal-hal yang tidak bisa dijamin. Ya, apakah helm ini SNI? SNI dijamin SNI. Dijamin SNI udah ada logonya SNI. Apa dijamin kalau pakai helm ini nggak akan cedera? Ya lihat dulu kecelakaannya seperti apa. Paham ya? Jadi inilah kenapa Mbak Wira itu bilang harus cerdas dalam bersupranatural. Kenapa? Karena memahami konteks ya, memahami konteks itu sulit. Memahami konteks itu sulit. Apalagi konteks dalam bersupranatural. Banyak hal yang memang harus dikupas secara gamblang. Itulah kenapa Mbak Wira menyediakan ribuan video edukasi untuk para pengguna azimat buatan Mbak Wira. Dan terbukti bagi mereka yang mau mendengarkan edukasi ya memang hidupnya makin enak dan memang makin cerdas gitu loh. Bisa dipahami ya?